anak-anak, salam sehat. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Angela Banase, yang akan mengajar pelajaran IPS terpadu di kelas 7 secara online. Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan yang sehat, walafiat, dan dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan doa. Izinkan Ibu untuk berdoa menurut keyakinan Ibu, yaitu Katolik. Berdoa mulai. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu, karena begitu besar kasih dan karunia-Mu kepada kami, sehingga pada hari ini kami dapat mengikuti pembelajaran online ini dengan baik. Terima kasih Tuhan atas kesehatan yang Engkau berikan kepada kami. Dengan perantaraan anak Yesus Kristus kami datang kepadamu Tuhan. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita mengingat kembali materi yang terdahulu, yaitu materi tentang sumber daya alam kehutanan. Yang mana sumber daya alam kehutanan itu semuanya itu berasal dari hutan. Nah, anak-anak, untuk materi pembelajaran hari ini, kita dengan kompetensi dasar 3.1 memahami konsep ruang dalam kurung lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora, dan fauna, tutup kurung, dan interaksi antar ruang di Indonesia, serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Materi pokok sumber daya alam tambang dan kemaritiman. Submateri 1. Potensi sumber daya alam tambang di Indonesia. Yang kedua, potensi sumber daya alam kemaritiman di Indonesia. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, siswa dapat 1. Mendeskripsikan sumber daya alam tambang di Indonesia dengan lengkap. 2. Mengidentifikasi jenis-jenis barang tambang. 3. Memberikan contoh pemanfaatan dari berbagai barang tambang. Yang keempat, menjelaskan penyebab kelangkaan BBM. Yang kelima, mendeskripsikan potensi sumber daya alam kemaritiman di Indonesia dengan lengkap. Yang keenam, mengidentifikasi potensi sumber daya alam kemaritiman primadona negara Indonesia. Potensi sumber daya alam tambang di Indonesia, pengertiannya adalah barang tambang adalah sumber daya alam yang berasal dari dalam perut bumi yang bersifat tidak dapat diperbaharui. Nah, anak-anak, pembentukan barang tambang membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan sampai bertahun-tahun lamanya. Jenis-jenis barang tambang di Indonesia. 1. Minyak bumi. 2. Batu bara. 3. Timah. 4. Biji besi. 5. Emas. 6. Tembaga. 7. Intan. 8. Nikel. Nah, anak-anak, masih banyak lagi barang tambang yang ada di Indonesia, tapi yang mau kita bahas hanya 8. Pemanfaatan jenis-jenis barang tambang. 1. Minyak bumi merupakan salah satu pertambangan utama Indonesia yang asal dari fosil berbagai organik purbakala. Manfaatnya untuk bahan bakar kendaraan, misalnya bensin, solar, bensol, pertalite, dan yang lain-lain. Selain itu juga untuk keperluan rumah tangga, contohnya minyak tanah. Yang berikut pembangkit listrik dan bahan baku industri dan lain-lain.
Yang kedua, batu bara. Terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati selama jutaan tahun yang lalu. Manfaatnya sebagai sumber energi terutama dibakar untuk memproduksi energi listrik dan panas dan untuk kebutuhan industri. 3. Timah. Setelah diolah dapat digunakan sebagai kaleng makanan, pelapis besi agar tidak berkarat, dan dalam bentuk lembaran timah digunakan sebagai pembungkus permen, pembungkus coklat, dan pembungkus rokok. Keempat, biji besi berupa batu atau mineral dalam kurung pasir yang melalui proses dapat menghasilkan logam besi digunakan sebagai bahan baku logam utama baja. Manfaatnya untuk komponen utama bangunan, infrastruktur, peralatan mobil, kapal, mesin, alat rumah tangga, hingga senjata. 5. Emas adalah salah satu logam mulia karena sifatnya yang tahan korosi atau tidak berkarat, yang memiliki nilai komoditi dan nilai dagang yang sangat tinggi. Manfaatnya untuk berbagai macam perhiasan dan juga industri lainnya. 6. Tembaga merupakan salah satu logam murni berwarna jingga kemerah-merahan. Manfaatnya sebagai konduktor tenaga listrik dan panas. Konduktor itu artinya penghantar. Selain itu, bahan bangunan sebagai komponen dari berbagai jenis logam atau campuran, misalnya untuk logam paduan perhiasan berbahan perak, sterling, pembuatan koin. 7. Intan adalah salah satu jenis batuan yang sangat keras dimanfaatkan sebagai mata bor suatu mesin. Perhiasan dengan nilai jual yang tinggi. 8. Nikel adalah logam yang penggunaannya banyak dicampur dengan biji besi agar tahan karat dan menjadi baja. Dicampur dengan tembaga menjadi kuningan dan perunggu. Manfaatnya untuk membuat mata uang. Penyebab kelangkaan BBM. Yang pertama, cuaca yang buruk. Cuaca yang buruk misalnya di suatu daerah ada terjadi hujan badai, ada angin yang keras, ada gelombang laut yang tinggi. Nah, hal ini menyebabkan kapal yang memuat bahan bakar minyak ini tidak dapat jalan, sehingga di daerah tersebut akan mengalami kesulitan BBM atau bahan bakar minyak. Nah, keadaan ini terjadi karena alam. Yang kedua, penimbunan BBM. Penimbunan BBM ini adalah perbuatan dari beberapa orang yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan ingin mendapatkan keuntungan anak-anak. Jadi, tujuan mereka menimbun dengan maksud supaya dijual dengan harga yang tinggi. Nah, perbuatan mereka ini melanggar hukum. Yang ketiga, infrastruktur yang rusak. Infrastruktur dalam hal ini jembatan yang rusak, atau jalan yang rusak, atau ada bangunan yang rusak. Nah, kalau infrastruktur rusak anak-anak, mengakibatkan kendaraan yang memuat BBM atau bahan bakar minyak tidak dapat jalan anak-anak. Akibatnya, daerah yang mengalami jembatan rusak atau jalan rusak ini akan mengalami kesulitan BBM. Potensi sumber daya alam kemaritiman. Potensi kemaritiman meliputi 1. Perikanan. Berdasarkan jenis perairannya, usaha perikanan
dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Perikanan darat, yaitu pembudidayaan atau penangkapan ikan yang dilakukan di daratan. Perikanan darat dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Perikanan air payau di tepi pantai dalam bentuk tambak, empang. Jenis ikan yang diusahakan adalah udang dan bandeng. Banyak diusahakan di Pantura. Yang berikut, kedua, perikanan air tawar meliputi perikanan di sawah, kolam, danau, sungai, keramba. Jenis ikan yang diusahakan adalah ikan mas, ikan nila, ikan lele, dan ikan gurami. Dan masih banyak lagi ikan-ikan yang lainnya. Yang kedua, perikanan laut, yaitu usaha pembudidayaan atau penangkapan ikan di laut. Pusat perikanan laut di Indonesia adalah 1. Bagan Si Api-api. Itu berada di Riau, merupakan pelabuhan ikan terbesar di Indonesia. Yang kedua, Cilacap dan Tegal yang berada di Jawa Tengah. Yang ketiga, Mutiara, Muncar atau Banyuwangi yang berada di Jawa Timur. Yang keempat, Air Tembaga yang berada di Sulawesi Utara. Jenis ikan laut antara lain ikan tuna, ikan tongkol, ikan cakalang, ikan kod, ikan kakap, ikan kerapu, ikan tenggiri, ikan bawel, ikan salam, dan ikan kembung, dan masih banyak lagi ikan-ikan yang lainnya. Nah, tadi kita bicara tentang perikanan pertama. Yang kedua, hutan mangrove. Hutan mangrove lebih dikenal dengan nama hutan bakau yang terletak di daerah pasang surut air laut. Biasanya hutan mangrove berkembang dengan baik pada pantai surut air laut. Hutan mangrove memiliki fungsi ekologis, yaitu sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Persebaran hutan mangrove di Indonesia terdapat di pesisir barat Sumatera, Pantura, Pulau Jawa, pesisir Kalimantan, Sulawesi, dan pesisir selatan Pulau Papua. Yang ketiga, terumbu karang. Terumbu karang merupakan terumbu yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan oleh koral. Koral adalah binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Jika ribuan koral membentuk koloni, mereka akan membentuk karang. Terumbu karang memiliki 3 manfaat, yaitu 1. Manfaat ekologi sebagai sumber makanan, obat-obatan, dan objek wisata bahari. Yang kedua, manfaat ekologis, yaitu mengurangi hempasan gelombang pantai yang mengakibatkan abrasi. Yang ketiga, manfaat sosial ekonomi sebagai sumber perikanan yang dapat meningkatkan pendapatan para nelayan, terumbu karang banyak ditemukan di bagian tengah Indonesia seperti Sulawesi, Bali, Lombok, dan Papua. Potensi laut yang lainnya. 1. Industri garam. Garam tidak hanya dibutuhkan untuk keperluan rumah tangga, tetapi juga untuk kepentingan industri, yaitu pabrik pulp dan industri yang membutuhkan klor dan soda. 2. Pariwisata bahari. Pantai dan taman laut atau Taman Laut Wakatobi di Sulawesi Tenggara, Bunaken di Sulawesi Utara, dan Raja Ampat di Papua. Yang ketiga, transportasi.
Pelayaran laut Indonesia memiliki banyak pelabuhan laut. Dan pelabuhan utama Indonesia di kota Jakarta, yaitu Pelabuhan Tanjung Priuk. Yang keempat, rumput laut. Selain sumber vitamin, juga sebagai sumber pendapatan masyarakat. Rumput laut juga merupakan komoditi ekspor unggulan. Rumput laut sebagai bahan industri, agar-agar, makanan, penyedap rasa, masakan, dan kosmetik. Yang kelima, mutiara. Daerah penghasil mutiara laut selatan di Indonesia meliputi perairan sekitar Pulau Bali, NTT, NTB, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan, Maluku, maupun Papua. Yang keenam, tambang minyak bumi. Tambang minyak bumi berasal dari fosil binatang laut, yaitu plankton. Yang ketujuh, sumber energi gelombang laut. Yang kedelapan, stabilisator suhu bumi yang digunakan untuk mengukur panas bumi. Yang kesembilan, olahraga laut, yaitu selancar, menyelam, dan jet ski maupun yang lain-lainnya. Tugas hari ini yaitu jelaskan 3 penyebab kelangkaan BBM di Indonesia. Dengan catatan, tugas ditulis di buku tugas dan difoto, kirim ke guru IPS yang mengajar di kelas kalian masing-masing. Nah, anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa, dan Ibu yang pimpin doa menurut keyakinan Ibu, yaitu Katolik. Berdoa mulai. Atas nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas pembelajaran hari ini. Kiranya Tuhan memberkati semua pelajaran yang anak terima dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya ini doa dan permohonan kami lewat perantaraan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih anak-anak.